Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Pak Guru ya pada pembelajaran hadis kelas 4. Hari ini kita akan membahas pelajaran 4 hadis tentang silaturahim. Kalau sebelumnya kita sudah membahas pelajaran ketiga, yaitu hadis tentang persaudaraan, maka di pelajaran keempat ini kita akan membahas hadis tentang silaturahim. Apa itu silaturahim dan bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Mari sama-sama kita simak. Namun sebelum kita bersama membahasnya, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Baik anak-anak sekalian, perhatikan ya. Pertama, sebelum kalian ya belajar hadis tentang silaturahim, maka kalian harus tahu dulu tujuan dari kita belajar hadis silaturahim. Apa saja sih tujuannya ya? Ya. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menghafal hadis tentang silaturahim. Kalian hafal nanti ya. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menerjemahkan isi kandungan hadis silaturahim. Nanti artinya kayak seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan isi kandungan hadis silaturahim. Yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat mempraktekkannya ya, perilaku silaturahim. Ya, nanti setelah kalian belajar dan kalian paham, kalian harus praktekkan silaturahim itu seperti apa. Oke? Man ahabba ayyab satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarihi fal yasid rahimahu. Artinya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kosakata dari hadis tersebut. Yang pertama, man ahabba, artinya barang siapa yang suka. Ayyab satolahu, diluaskan baginya. Fi rizkihi, artinya rizkinya. Wayun sa'alahu, dipanjangkan. Fi atarihi, artinya umurnya. Fal yasil, artinya maka sambunglah. Rahimahu, artinya silaturahim. Baik, penjelasan hadis tersebut ya. Kata silaturahim ini berasal dari dua kata, yaitu sila, yang pertama sila, yang kedua ar-rahim ya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan dua kata ini. Kata silaturahim yang pertama yaitu sila. Sila itu berasal dari kata wasola, artinya hubungan ya, atau menyambung. Ya, jadi silah itu berasal dari kata ya wasola yang artinya hubungan atau menyambung. Kemudian yang kedua kata ar-rahim. Ar-rahim atau ar-rahmi artinya kekerabatan ya, kasih sayang.
Ar-Rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman, ya, yang artinya kasih sayang. Dengan demikian, silaturahim artinya menyambung kekerabatan atau menyambung hubungan kasih sayang persaudaraan yang terputus. Nah, jadi silaturahim itu adalah menyambung hubungan, ya, yang pernah terputus, ya, entah itu dengan tetangga atau dengan keluarga kita atau saudara kita, maka harus kita sambung kembali tali silaturahim. Perhatikan dengan sesama. Silaturahim merupakan sarana untuk mendapatkan ridho Allah, ya, dan pahalanya, sekaligus untuk mendapatkan rizkinya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita, ya, bahwa siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudaranya dengan cara berbuat baik, menyayangi, dan tidak memutuskan persaudaraan dengan mereka. Perhatikan, ya. Hadis di atas mengandung perintah agar kita sebagai umat muslim untuk senantiasa menjalin silaturahim dengan saudara, siapa lagi, dengan keluarga, terus tetangga, terus teman, orang lain, bahkan bagi mereka yang memutus tali silaturahim akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah keutamaan silaturahim. Apa saja, ya, keutamaannya? Yang pertama adalah ketika kita menjalin silaturahim, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan kita bersilaturahim, maka kita, ya, umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah ditambahkan rizkinya atau dimudahkan rizkinya. Yang keempat, menjaga kerukunan. Yang kelima, membuat orang yang kita kunjungi berbahagia. Yang keenam, disenangi oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah disenangi sama malaikat, karena malaikat suka bersilaturahim. Yang selanjutnya, ya, membuat iblis dan syaitan marah karena mereka suka mengajak manusia untuk memutus tali silaturahim. Jadi kalau malaikat itu senang dengan bersilaturahim, ya, setan iblis itu malah membenci orang yang suka menjalin silaturahim. Kenapa? Karena iblis dan setan itu sukanya, ya, menggoda manusia agar tidak saling mengenal dengan orang, dengan saudara, ya. Itu kerjaannya adalah mengadu domba agar kita terus, ya, marahan dan selalu memutus hubungan persaudaraan. Itulah kerjaan daripada setan-setan, ya. Yang terakhir adalah memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, ya, menambah pahala. Baik, lalu bagaimana kita dapat melakukan silaturahim? Perhatikan hal-hal yang dapat dilakukan dengan silaturahim. Yang pertama, berkunjung ke rumah saudara. Yang kedua, kita dapat memberikan hadiah, ya, hadiah kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat, tetangga, orang lain, ya. Itu adalah cara untuk kita melakukan silaturahim. Yang ketiga, dengan bermuamalah atau dengan hubungan sosial, ya. Kita harus menjalin persaudaraan dengan tetangga,
ya, dengan saudara, dengan orang lain, saling membantu, saling menolong, itu hubungan sosial. Kemudian berkirim surat menanyakan keadaan atau menelpon, ya, menanyakan kabar. Kita punya keluarga di kampung namun kita sulit untuk berkunjung, maka dengan menggunakan handphone sekarang ini kita sudah bisa bersilaturahim dengan jarak jauh, ya. Salah satunya adalah menanyakan kabar, bagaimana kakek di kampung, bagaimana nenek di kampung, apa kabarnya. Nah, ini adalah salah satu, ya, cara untuk menjalin silaturahim. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja penjelasan Pak Guru tentang silaturahim, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Kalaupun kalian belum paham secara keseluruhan, silakan kalian buka buku paket hadis pelajaran keempat, ya, dibaca-baca. Kemudian ada tugas buat kalian, ya, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan, ya, penilaian akhir sekolah, ya, insya Allah bulan Desember, ya. Tugasnya, ya, silakan kalian kerjakan buku paket hadis halaman 25 sampai 26. Kemudian kalau sudah selesai, silakan kerjakan soal ulangan semester 1 halaman 28 sampai halaman 31. Kalian pahami karena soal-soal yang akan keluar pada penilaian akhir sekolah nanti, ya, semester 1, ya, penilaian akhir semester 1 yang akan diselenggarakan di bulan Desember itu diambil dari latihan-latihan yang ada di buku paket kalian, ya. Baik, itu saja, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah, tidak bosan, ya. Karena memang kondisi Covid seperti ini diharuskan kita belajar dari rumah. Kalau kalian keluar tetap memakai masker, cuci tangan, jangan lupa, ya. Itu penting buat menjaga kesehatan. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.